Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di kelas laboratorium pengantar akuntansi. Saat ini kita akan masuk ke contoh soal serta pembahasan materi persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan perorangan, CV, dan firma. Baik, di sini ada contoh soal. Kita akan baca terlebih dahulu contoh soalnya. Pada tanggal 1 April tahun 2014, Ari Herawan mendirikan usaha konsultan dengan nama Citra Kusuma Consulting. Transaksi berikut terjadi selama bulan April tahun 2014. Yang pertama di sini ada A sampai dengan F. Transaksi dari perusahaan Citra Kusuma Consulting. Nah, di sini instruksinya kita diminta untuk membuat persamaan dasar akuntansi dengan tabel yang sudah disediakan. Di sini ada aset, ada liabilities, dan equity. Nah, di sini untuk aset sendiri ada cash, account receivable, dan supplies. Untuk liabilities ada account payable. Untuk equity ada Ari capital, Ari drawing, revenue, dan expense. Nah, yang kedua, setelah kita membuat persamaan dasar akuntansi, kita diminta untuk menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Di sini karena perusahaan perorangan, baik itu perusahaan perorangan, CV maupun firma, untuk laporan keuangannya di sini pasti ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Baik, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan soal. Sebelum kita membahas soalnya, nah kita harus membuat dulu formatnya. Di sini untuk format persamaan dasar akuntansi, ada nama perusahaan dan ada judul dari data yang akan kita buat. Di sini judulnya persamaan dasar akuntansi, maka dimasukkan persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi ini, selain untuk ininya, judulnya ini, nama-nama akun ini berdasarkan soal yang sudah disediakan. Nah, sedangkan untuk yang lainnya itu tinggal ditambahkan kolom tanggal dan kolom keterangan. Seperti itu. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini, maka langsung kita akan masuk ke pembahasannya. Kita lihat dulu contoh soalnya di sini. Yang pertama, yang A. Menyetorkan uang tunai sebagai modal awal sebesar 50 juta. Nah, apabila kita menggunakan atau di sini karena perusahaannya perusahaan perorangan, maka modal ini merupakan modal pribadi, yaitu modal Ari capital. Nah, maka saat Ari menyetorkan modal ke perusahaan, maka modal Ari di perusahaan akan bertambah. Dan satu lagi, saat Ari menyetorkan modal ke perusahaan, otomatis perusahaan akan mendapatkan uang tunai. Di sini menyetorkan uang tunai. Nah, maka kas dari perusahaan akan bertambah. Nah, di sini kita catat terlebih dahulu. Nah, karena tidak ada tanggal, hanya ada hurufnya saja, maka kita masukkan huruf. Tapi kalau ada tanggal, maka yang kita masukkan di sini tanggalnya. Nah, keterangannya berarti di sini transaksi apa? Nah, di sini kan transaksi menyetorkan uang sebagai modal awal, maka setoran awal dari Ari. Nah, maka kita cukup kita sebut di sini setoran awal. Nah, di sini berapa menyetorkannya kan 50 juta. Nah, saat kita menerima uang tunai, posisi kita kan di sini sebagai perusahaan. Nah, saat Ari menyetorkan uang tunai ke perusahaan, maka perusahaan kasnya akan bertambah. Maka di sini kita masukkan ke kolom kas.
bertambah sebesar 50 juta. Setelah itu, saat Ari menyetorkan uang ke perusahaan, maka modal Ari di perusahaan akan bertambah juga. Nah, maka di sini ditambahkan di kolom Ari Kapital sebesar 50 juta. Nah, di sini posisinya harus balance antara aset dan liabilitas plus equity. Di sini 50 juta, di sini 50 juta. Berarti sudah oke, sudah balance. Oke, berarti setelah ini kita lanjut ke soal yang B. Karena soal yang A sudah selesai kita buat. Oke, sekarang kita masuk ke soal B. Membeli bahan habis pakai atau alat tulis secara kredit sebesar 4 juta. Nah, bahan habis pakai atau alat tulis di sini berarti masuknya ke perlengkapan atau supplies. Nah, di sini membelinya secara kredit. Saat kita beli secara kredit, otomatis bahan habis pakai kita akan bertambah atau perlengkapan kita akan bertambah karena kita beli perlengkapan. Nah, tapi secara kredit berarti ngutang dulu. Artinya, utang kita nantinya akan bertambah karena kita tidak bayar secara tunai, melainkan secara kredit. Kalau ngomongin kredit, berarti antara utang dan piutang. Transaksinya itu ngutang intinya. Nah, di sini berarti masuk ke account payable. Karena kita beli, terus kita ngutang dulu, otomatis utang kita akan bertambah, kewajiban kita akan bertambah. Nah, maka di sini kewajiban kita bertambah, account payable kita bertambah sebesar berapa di sini? 4 juta, maka masuk. Oke. Berarti di sini yang B ada pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, di sini supplies-nya otomatis bertambah 4 juta. Terus karena secara kredit berarti utangnya pun bertambah 4 juta. Sisi aset dan sisi liabilitas plus equity harus seimbang. 4 juta, 4 juta berarti. Oke, setelah itu kita tetap harus mengecek saldo dari transaksinya. Nah, di sini berarti saldonya tinggal dijumlahkan. Ini dijumlahkan, ini dijumlahkan. Semua dijumlahkan di sini. Nah, maka ketemulah saldo masing-masing akun. Gitu. Nah, ini harus sama dengan ini. Oke. Setelah itu, setelah selesai membuat saldonya, berarti kita langsung masuk ke transaksi yang C. Meminjam uang kepada temannya senilai 20 juta untuk modal usaha. Nah, jadi intinya perusahaan Ari ini meminjam uang ke temannya. Berarti intinya perusahaan kita meminjam uang ke orang lain, ke pihak ketiga. Gitu. Nah, berarti di sini saat kita meminjam uang, otomatis uang kita akan bertambah. Kas kita akan bertambah. Maka di sini, nah, keterangannya berarti kan pinjaman tunai atau meminjam uang boleh. Nah, di sini saat kita pinjam uang, berarti otomatis uang kita bertambah, cash kita bertambah senilai 20 juta. Karena kita minjemnya 20 juta untuk modal usaha. Nah, terus dengan kita meminjam uang, otomatis utang kita akan bertambah. Maka di sini ada di kolom account payable bertambah sebesar 20 juta. Nah, di sini antara aset dan liabilitas plus equity harus tetap dicek. Harus balance. Setelah selesai, yang C langsung kita cek lagi saldonya. Cek lagi, pokoknya setiap satu transaksi langsung cek saldo lagi. Nah, agar nanti kita tahu apa yang kita sebenarnya ini untuk kontrol sih, untuk pengendalian kita. Kalau misal ada kesalahan, jadi kita lebih mudah mencarinya, gitu. Oke, setelah saldo selesai dimasukkan, maka kita langsung masuk ke transaksi yang ke
4 yang D. Membayar sewa kantor untuk bulan April. Nah, posisi kita di sini ada di bulan April. Sekarang kita bayar sewa untuk bulan April. Saat kita bayar sewa, maka kas kita akan berkurang. Nah, maka di sini, berarti kan di sini keterangannya pembayaran sewa. Nah, kas kita akan berkurang. Maka di kolom kas di minus 3 juta. Nah, di sini kenapa buka kurung tutup kurung? Nah, ini itu sebenarnya sebagai tanda bahwa artinya ini berkurang. Uangnya berkurang. Atau akunnya berkurang di sini. Jadi, kalau di akuntansi itu kalau minus itu tandanya buka kurung tutup kurung gitu. Artinya sifatnya sebagai pengurang. Oke. Karena kita bayar berarti otomatis cash kita berkurang. Nah, setelah itu, berarti di sini kita bayar sewa, artinya beban kita bertambah. Maka kita tambah di sini beban. Bebannya bertambah 3 juta. Oke, sekarang kita cek. Aset harus sama dengan liabilitas plus equity. Nah, di sini berarti aset kita ada berapa? 3 juta, minus 3 juta. Nah, kita cek di sini. Untuk liabilitas plus equity-nya ada 3 juta juga. Tapi di sini kita nggak pakai buka kurung tutup kurung. Nah, tapi ingat di sini itu rumusnya untuk expense itu minus. Artinya tanpa tanda buka kurung tutup kurung pun memang di sini dia sifatnya sebagai pengurang. Gitu. Makanya di sini tidak saya tambahkan buka kurung, tutup kurung. Karena di sini artinya dia memang sudah dikurangi, sudah minus gitu. Kalau untuk ari drawing, pokoknya untuk price atau drawing dan expense itu sifatnya sebagai pengurang. Nah, di sini satu lagi untuk di sini kan membayar sewa kantor. Artinya harusnya di sini dia memang masuk ke bayar sewa berarti kan beban sewa. Nah, di sini karena di perintahnya itu tidak ada tidak dirinci bebannya. Di sini hanya expense aja. Nah, maka kita masukkan ke expense. Tapi kalau misal nanti expense-nya dibedakan. Misal ada salaries expense atau beban gaji, terus ada beban sewa, ada beban asuransi. Nah, maka di sini kalian masukinnya ke beban sewa karena dia pembayarannya pembayaran sewa. Tapi kalau memang harus tidak ada keterangannya, misal tidak ada keterangannya seperti ini, maka tinggal langsung ke expense saja, gitu. Oke, setelah itu berarti langsung kita tulis lagi saldonya. Saldonya kita tulis lagi. Nah, tetap sebenarnya saldonya ini tetap harus kita cek balance atau tidak. Nah, setelah itu langsung kita masuk ke yang E. Transaksi kelima atau E. Menerima kas dari klien atas jasa konsultasi yang dilakukan sebesar 6 juta. Kita menerima kas atas jasa yang sudah kita lakukan. Artinya, saat kita menerima kas, otomatis uang tunai kita atau kas kita akan bertambah. Maka kita langsung masukkan ke sini. Oke, penerimaan pendapatan. Karena kita sudah memberikan jasa kita, otomatis itu sudah menjadi pendapatan kita. Kita menerima pendapatan, gitu. Nah, di sini berarti cash kita akan bertambah karena kita sudah melakukan di sini karena transaksinya menerima kas. Berarti otomatis kasnya bertambah sebesar 6 juta. Nah, selain kasnya bertambah, apalagi yang bertambah? Nah, berarti di sini karena kita sudah melakukan jasa kita, otomatis kita akan mendapatkan pendapatan. Pendapatan kita bertambah. Maka di sini di kolom pendapatan catat 6 juta pendapatan kita. Gitu. Nah, setelah itu baru kita cek lagi saldonya, balance atau tidak. Nah, di sini cek. Kalau balance berarti sudah oke. Berarti langsung kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Yang F.
Menarik kas untuk keperluan pribadi. Kalau menarik kas untuk keperluan pribadi, otomatis kas kita akan berkurang. Kas di perusahaan akan berkurang. Selain cash berkurang, berarti otomatis dia ada yang namanya prive. Prive ini merupakan pengambilan uang perusahaan oleh pribadi. Nah, berarti di sini untuk yang F, nah, penarikan uang untuk keperluan pribadi, berarti tulis saja penarikan uang. Nah, kita menarik uang sebesar 2.300.000, maka cash kita akan berkurang 2.300.000. Setelah itu, berarti kita akan masuk ke yang untuk keperluan pribadi, berarti masuknya ke prive atau drawing. Sebesar 2.300.000 juga. Di sini masuk. Nah, di sini pakai tanda buka kurung tutup kurung, tapi di sini tidak. Tidak apa-apa, karena di sini sifatnya drawing itu atau prive itu sebagai pengurang. Nah, setelah ini kita baru masuk lagi ke saldo. Saldonya kita catat kembali. Harus balance antara aset dan liabilitas plus equity. Setelah itu baru kita masuk ke yang G. Mengirim tagihan kepada klien sebesar 4.500.000. Nah, mengirim tagihan artinya, saat kita mengirimkan tagihan kepada klien, otomatis saat kita mengirimkan tagihan, kita sudah mengerjakan jasa kita. Klien sudah mendapatkan jasa kita, maka kita kirim tagihannya. Nah, dengan kita mengirimkan tagihan, otomatis kan kita sudah menjalankan jasa kita, tapi uangnya belum kita terima. Otomatis itu menjadi piutang bagi perusahaan. Karena kita sudah mengerjakan jasa kita. Nah, tapi perusahaan belum menerima uangnya. Jadi uang perusahaan masih ada di customer atau di orang lain. Maka itu menjadi piutang bagi kita. Nah, di sini yang G, maka tulis pengiriman tagihan. Di sini account receivable-nya bertambah. Account receivable-nya bertambah sebesar 4.500.000. Dan karena kita sudah mengirimkan tagihan, otomatis kita sudah mengerjakan jasa kita. Di sini berarti revenue bagi kita. Revenue kita bertambah sebesar 4.500.000 juga. Nah, maka dicatat account receivable-nya 4.500.000, revenue-nya 4.500.000. Setelah selesai, karena ini yang terakhir ya soal G, berarti yang harus kita lakukan yaitu tinggal kita tuliskan saldonya. Saldo dari masing-masing akun, saldo akhirnya berapa. Nah, berarti ini tinggal dijumlahkan. Nah, setelah itu, saldo akhir di sini harus balance. Nah, berarti di sini 70.700.000 ditambah 4.500.000 ditambah 4 juta. Ketemulah hasilnya 79.200.000. Nah, setelah itu kita juga harus menjumlahkan sisi liabilitas dan equity. 24 juta ditambah 50 juta dikurangi drawing 2.300.000 ditambah revenue 10.500.000 dikurangi expense 3.200.000 hasilnya 79.200.000. Nah, ini udah balance. Nah, tapi ingat, balance belum tentu benar. Gitu. Tapi benar sudah pasti balance, gitu ya. Nah, setelah kita selesai membuat persamaan dasar akuntansi, maka kita langsung masuk ke soal kedua. Soal kedua kita diminta untuk menyusun laporan keuangan. Yang pertama kita susun yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement. Nah, di sini untuk format laporan laba rugi, jadi isi laporan laba rugi itu ada dua. Ada pendapatan dan beban. Jadi isinya hanya dua, pendapatan dan beban atau revenue dan expense. Nah, di sini formatnya, membuat laporan laba rugi, yang pertama kalian catat dulu judulnya. Judulnya berupa di sini nama perusahaan, terus di sini juga
Jadi nama perusahaannya itu dicatat terlebih dahulu di sini. Nah, baru judulnya apa? Judulnya ini berarti laporan laba rugi atau income statement. Nah, setelah itu bawahnya baru kita catat untuk periode yang berakhir kapan. Nah, di sini karena di sini bulan April untuk transaksi bulan April 2014, maka kita catat di sini April tanggal 30 2014. Kalau bahasa Inggrisnya for the month ended atau for the period ended tidak apa-apa. Itu. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia ini berarti untuk periode yang berakhir atau untuk bulan yang berakhir tanggalnya baru dicatat. Jadi untuk tanggal 30 ini jadi tidak selalu tanggal 30, jadi tergantung bulannya. Kalau dia bulan Januari, berarti kan bulan Januari itu ada 31 hari, berarti sampai tanggal 31. Maka berakhirnya kalau misal ada soal di bulan Januari, berarti Januari 31 tahunnya tahun berapa. Nah, misal apalagi, misal Agustus 31 hari juga kan. Nah, berarti kalau Agustus 31 tahun berapa. Nah, tapi mungkin ada yang masih bingung kalau untuk Februari. Nah, Februari ini ada yang 28, ada 29. Nah, kalau yang 29 itu yang tahun kabisat. Jadi maksudnya tahun kabisat itu misal tahun 2020. Nah, cara kita tahu itu tahun kabisat atau bukan, jadi tahunnya itu dibagi 4. Kalau dia habis dibagi 4, maka itu tahun kabisat, berarti ada 29 hari. Tapi kalau tidak habis dibagi 4, itu ada 28 hari. Contoh tahun 2020. 2020 dibagi 4, misal tahun 2020. 2020 dibagi 4 itu sama dengan kan 505 ya. Berarti 2020 dibagi 4 itu 505. Nah, kan habis tuh dibagi 4. Maksudnya habis tuh jadi bilangan bulat 505. Enggak ada koma-komanya. Nah, berarti itu merupakan tahun kabisat. Berarti tahun 2020 itu merupakan tahun kabisat. Berarti dia kalau ada di bulan Februari 2020 berarti berakhirnya ini tanggal 29. Tapi kalau misal tahunnya tahun 2018 dibagi 4 itu sekitar 500 berapa, pasti ada koma-komanya. Nah, berarti kalau ada koma-komanya kayak gitu, berarti itu bukan tahun kabisat. Berarti dia Februarinya itu hanya 28 hari. Maka di sini 28 itu. Kalau misal kita ngomongin masalah bulan dan tanggal. Itu. Oke, selanjutnya kita lanjut nih ke isi dari laporan laba rugi. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa isinya itu revenue dan expense. Maka di sini revenue ada service revenue. Service revenue-nya itu dapat dari yang kolom revenue. Saldonya tadi ada 10.500.000. Maka kita masukkan 10.500.000. Nah, setelah itu, baru kita catat expense-nya. Nah, kebetulan expense-nya ini hanya ada satu, yaitu rent expense atau beban sewa. Maka langsung kita catat beban sewa atau rent expense. Nah, sebesar berapa nih? 3 juta. Maka kita catat 3 juta. Tapi kalau misal bebannya itu ada 4, maka kita masukkan satu-satu bebannya. Berapa dirinci. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Nah, ketemulah total beban atau total expense. Berapa? Nah, setelah itu baru kita lihat, selisihkan antara service revenue atau revenue-nya dikurangi dengan expense. Berapa? Di sini revenue-nya 10.500.000, expense-nya 3 juta. Maka ada selisih 7.500.000. Nah, selisih ini kita lihat lagi. Di sini, revenue lebih besar dibanding expense atau expense lebih besar dibanding revenue. Kalau ternyata revenue atau pendapatan kita lebih besar dibanding beban, otomatis kita akan mendapatkan laba. Maka yang kita cantumkan di sini selisihnya merupakan net income atau laba bersih. Sedangkan kalau ternyata beban kita
expense kita lebih besar dibandingkan pendapatan. Logikanya kalau bebannya lebih besar dari pendapatan, otomatis kita mengalami kerugian. Nah, maka selisih di sini merupakan net loss atau rugi bersih, seperti itu. Jadi tergantung lebih besar expense atau lebih besar revenue gitu. Kalau lebih besar revenue berarti otomatis dia laba. Kalau lebih besar expense berarti dia rugi. Seperti itu. Oke, itu untuk laporan laba rugi. Untuk laporan perubahan ekuitas, di sini isinya yaitu dari modal awal atau beginning capital, ditambah net income, atau kalau dia net loss berarti dikurangi net loss, dikurangi price atau ari drawing. Ketemulah ending capital. Nah, untuk judul dulu nih, kita lihat judul dulu. Judulnya tetap sama sebenarnya. Di sini ada nama perusahaan, terus ada judulnya, judul laporannya apa? Owners Equity Statement atau laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Di sini tetap untuk periode yang berakhir kapan atau for the month ended, atau untuk bulan yang berakhir kapan gitu. Nah, setelah itu baru kita catat. Di sini beginning capitalnya berarti modal awal ARI. Modal awal ARI berarti kan di sini dia setoran awalnya 50 juta. Maka masuk ke sini 50 juta. Nah, di sini baru kita cari peningkatan atau penurunan, adanya peningkatan atau penurunan. Nah, di sini dilihatnya dari net income atau net loss dikurangi dengan ari kapital, bukan ari kapital, ari drawing atau price. Price arinya berapa? Nah, di sini untuk net income, berarti kan di sini karena net income berarti 7.500.000. Nah, ari drawingnya berarti lihatnya dari sini, ari drawing 2.300.000, maka masuk sebagai pengurang. Nah, ketemulah berapa? 7.500.000 dikurangi 2.300.000, ketemu 5.200.000. Nah, 5.200.000 ditambah saldo atau modal awalnya 50 juta, maka ketemu ending capital. Modal akhirnya berarti 55.200.000. Nah, di akhir April berarti modalnya jadi bertambah, bukan 50 juta lagi, melainkan 55.200.000 karena kita sudah mendapatkan laba. Seperti itu. Nah, ini kalau posisinya dia net income. Tapi kalau net loss gimana? Berarti kalau net loss di sininya di minus. Atau minus di sini bisa diganti jadi buka kurung tutup kurung ya. Oke, di sini net income-nya berarti minus 7.500.000. Misal dia kalau net income-nya diganti jadi net loss. Berarti net loss 7.500.000 minus. Nah, ari drawing-nya berarti minus 2.300.000. Nah, berarti minus tambah minus, berarti di sini minus lagi. Berarti di sini pengurang tinggal dijumlahkan 9.800.000. Baru nanti karena di sini sebagai pengurang berarti dikurangi. Itulah ending kapitalnya. Itu posisinya kalau rugi. Karena di sini laba berarti di sininya plus sebagai penambah. Oke. Itu untuk laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya kita bahas laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di sini kita lihat lagi judulnya. Ada nama perusahaan, terus di sini ada laporannya apa. Di sini karena laporan posisi keuangan berarti catat laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Nah, perhatikan tanggalnya. Kalau tadi untuk laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, tanggalnya kita lihat di sini untuk periode yang berakhir atau untuk bulan yang berakhir kapan. Sedangkan kalau untuk laporan posisi keuangan, tanggalnya cukup tanggal di hari pembuatan laporan tersebut. Berarti kan di akhir periode. Nah, berarti di sini tanggal 30 April. Cukup 30 April 2014 gitu. Jadi cukup seperti ini. Kalau nanti kalian catatnya seperti ini berarti itu salah gitu. Jadi kalau untuk laporan posisi keuangan untuk judulnya hanya seperti ini. Nah, setelah itu isi dari laporan
posisi keuangan itu apa aja? Nah, isinya aset, kewajiban, aset, kewajiban, equity. Aset, liabilities, atau equity. Nah, semuanya masuk ke statement of financial position. Jadi, ini semua dimasukkan, aset dimasukkan, liabilitas dimasukkan. Nah, equity di sini yang dimasukkan hanya ending capital di sini. Nah, di sini asetnya berarti kan tadi dicatat sesuai dengan yang ada di sini. Catat di sini saldonya yang digunakan berarti saldo akhir. Untuk liabilitas pun sama, account payable yang digunakan saldo akhir. Nah, kita catat di sini aset, berarti cash, account receivable, supplies. Nah, totalnya berapa? Di total. Nah, setelah itu berarti kita masuk ke liabilitas. Liabilitas berarti di situ yang merupakan liabilitas yaitu account payable. Masuk 24 juta berdasarkan saldo akhir. Nah, berarti total liabilitasnya karena hanya satu liabilitasnya berarti masuk liabilitas sebesar 24 juta. Nah, equity-nya yang kita ambil yaitu equity akhir atau ending capitalnya 55.200.000, maka kita masukkan 55.200.000 untuk ARI kapital. Nah, total equity-nya 55.200.000 berarti masuk. Nah, baru di total liabilitas plus equity ketemu 79.200.000. Nah, antara aset, total aset dengan total equity plus liabilitas harus seimbang, harus sama, harus balance gitu. Nah, balance belum tentu benar, tapi kalau udah benar, kalau benar pasti udah balance gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat pun perhatikan di sini total aset di sini dan total liabilitas plus equity pasti sama hasilnya dengan yang total di sini. Oke. Untuk contoh soal serta pembahasan materi PDA untuk perusahaan perorangan CV dan firma sudah selesai. Nah, selanjutnya nanti saya akan membahas atau menjelaskan mengenai contoh soal beserta cara pengerjaan apabila kita berada di perusahaan perseroan terbatas bentuknya, yaitu PT. Nah, nanti akan kita bahas lebih rinci.